Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya akan abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita maghfirat, Allah berikan kita hidayat, Allah berikan kita inayat, Allah berikan kita berkat, sehingga tidak kita pulang dari majlis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tak disengaja, semuanya kita keluar dari majlis insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, dan mendapatkan kemuliaan, keutamaan serta keagungan daripada majlis-majlis ilmunya Allah, majlis-majlis dan warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk di malam hari yang mulia ini, lidah kita basah dengan Al-Quran. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini menyambung tali silaturahmi, lidah kita basah dengan Al-Quran, basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, basah dengan zikir, basah dengan tahlil, basah dengan la ilaha illallah, basah dengan alhamdulillah tahmid, basah dengan subhanallah, basah dengan tasbih, basah dengan berzikir, basah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, basah dengan ayat-ayat Allah. Kita pada malam hari ini lidah kita basah dengan zikir, lidah kita basah dengan ayat suci Al-Quran, lidah kita basah dengan sholawat. Ini akan menjadi lidah-lidah yang kelak di akhirat basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernikahan yang dimana pernikahan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang agung. Maka sesuatu yang baik tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang mulia. Karena banyak zaman sekarang pernikahan-pernikahan yang dimana pernikahan ini adalah sesuatu yang baik, tetapi telah diawali dan dikaitkan dengan sesuatu yang buruk dari awal, sehingga rumah tangga tersebut sampai kapanpun akan berakhir dengan keburukan. Tidak bakal ada baik-baiknya. Kenapa? Karena rumah tangga itu telah diawali dengan perbuatan maksiat, mungkarat, dolalat, sayiat, mukhalafat, ikhtilat, bercampur laki dan perempuan dalam awal acara itu, tetapi untuk berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah, bukannya untuk duduk bersolawat, berzikir dan mendoakan agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi banyak di zaman sekarang lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan daripada bagusnya tempat, bukan mengutamakan daripada keberkahan atau doa daripada orang-orang yang duduk, orang-orang yang hadir berkumpul, para ulama, orang-orang soleh diberikan nasihat-nasihat,
tentang hak-hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri. Diberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, bagaimana pernikahannya Rasulullah SAW. Nah, majelis-majelis seperti inilah yang akan membawakan kepada kepada yang menikah sampai akhir hayat keberkahan. Kenapa? Karena pernikahannya diawali dengan kebaikan, sehingga Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah tayyib, la yuqbal illa tayyib. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Nah, pernikahan sesuatu yang baik, tapi banyak orang-orang sekarang mereka melakukan pernikahan tetapi dengan diawali banyak orang-orang nikah pakai acara dangdut, acara konser dan segala macam, ikhtilat, nyampur laki perempuan. Di situ ada mabuk, di situ ada zina, di situ ada khamar dan segala macam. Yang datang bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukan rahmatnya Allah, yang turun bukan rahmat, bukan ridho, bukan hidayat, bukan berkat. Tapi ketika di situ ada maksiat, di situ ada mabuk, acara pernikahan, di situ ada mabuk, di situ ada maksiat, di situ ada orkes, di situ ada dangdut, di situ ada berkumpul, maka pernikahan yang diawali dengan perbuatan maksiat, pernikahan tersebut bakal hancur dengan sendirinya, saudara-saudara. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita duduk diundang oleh sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar daripada kedua mempelai yang besok akan menikah, untuk duduk di sini untuk mendoakan agar besok pernikahannya lancar. Kemudian kedua mempelai besok suami dan istri yang akan menikah, insya Allah suami yang menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang alim, yang abid, yang zahid, yang warek, bisa menjadi suami yang soleh, suami yang bisa menjaga anak, istri dan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga agar istrinya menjadi istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, ware'ah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW beliau mengatakan rumah tangga, beliau mengatakan rumahku adalah sorgaku, rumahku sorgaku, baiti jannati, rumahku sorgaku. Bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang tingkat, bukan rumah seperti istana, bukan rumah yang dalamnya terdapat perabotan-perabotan mahal, terdapat perabotan-perabotan mewah, terdapat intan, emas dan permata. Bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang dalamnya terdapat anak-anak yang pinter dalam urusan dunia. Bukan itu rumahku sorgaku, tetapi rumahku sorgaku adalah rumah yang dalamnya terdapat seorang suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah, suami yang patuh kepada Allah, rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi, rumah yang hidup dengan cahaya Allah, rumah yang hidup dengan rahmat Allah, rumah yang hidup dengan zikir, rumah yang hidup dengan akhlak Nabi Muhammad, rumah yang hidup dengan zuhud, dengan qanaah, dengan sabar, rumah yang di dalamnya terdapat istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya, seorang istri yang selalu menjaga hidung suaminya. Maksudnya apa menjaga hidung suaminya? Menjaga hidung suaminya, dia selalu nampak, dia selalu tercium wangi di hadapan suami, bukan memakai wangi-wangian untuk dia pergi keluar. Dia berdandan untuk suami, bukan dia berdandan atau mempertontonkan kecantikan dan wajahnya kepada orang-orang yang di luar, kepada orang-orang di luar daripada suaminya. Nah, saudara-saudara sekalian, rumah yang seperti itu, rumah yang dalamnya terdapat suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha. Walaupun rumahnya jelek, walaupun rumahnya di bawah jembatan, walaupun rumahnya dari kardus, tapi kalau suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya soleha, maka rumah itu akan terasa bagaikan sorga, saudara-saudara. Rumah itu akan terasa bagaikan sorga. Banyak sekarang kita terlalu tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain. Kita lihat orang punya rumah besar, kita pengen. Kita lihat orang punya mobil banyak, kita pengen. Kita lihat orang punya ini, kita pengen. Kita, orang-orang zaman sekarang, kita tertipu dengan harta yang dimiliki orang lain, tertipu dengan pangkat yang dimiliki orang lain, tertipu dengan jabatan yang dimiliki oleh orang lain, tertipu dengan harta, pangkat, jabatan, kemakmuran, kejayaan, kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain sebelum engkau tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat.
Engkau tidak tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat, tapi engkau tertipu dengan kejayaannya, kau tertipu dengan kemakmurannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di mana? Akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perceraian terjadi, sangat banyak perpisahan terjadi, perceraian terjadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis lebih bersungguh-sungguh menggoda hambanya. Saudara-saudara, kita kalau sholat itu paling lama setengah jam sama baca wirid, atau 1 jam sama baca wirid. Sholat, puasa 1 hari, haji cuma berapa hari. Akan tetapi kalau nikah adalah ibadah untuk selamanya, sehingga iblis paling banyak mereka berusaha ingin menghancurkan pernikahan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awas, jin, setan, iblis paling banyak itu ada di rumah tangga, paling banyak ada di rumah-rumah kita untuk menghancurkan rumah tangga. Sebab kalau sholat cuma sebentar, mereka mau rusak, mau ini gampang. Akan tetapi pernikahan ini adalah ibadah yang terus, sehingga banyak iblis-iblis yang ingin merusak hubungan-hubungan rumah tangga. Nah, iblis ini tergantung dari awalnya. Kalau pernikahan yang baik, pernikahan yang mulia, pernikahan yang agung, diawali dengan sesuatu yang baik, dengan rahmat, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga tersebut akan berjalan dengan rahmatnya Allah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang hidup dengan Al-Quran, rumah tangga yang hidup dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suami yang soleh dan istri yang soleha, seorang suami yang alim dan istri yang alimah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita di akhir zaman ini, kita di zaman yang penuh fitnah dan kerusakan ini, di zaman sekarang, kita banyak suami-suami sekarang, kita sebagai suami, kita sebagai bapak atas anak, suami atas istri. Saudara-saudara, kita pagi, siang, sore, malam keluar untuk apa? Cari nafkah, cari nafkah untuk ngasih makan anak-anak kita, untuk ngasih makan istri kita. Itu kita pagi, siang, sore, malam keluar, kehujanan, kepanasan. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kita sebagai suami cuma memberi makan jasmani anak, cuma ngasih makan anak, cuma ngasih makan istri, kalau kewajiban kita sebagai suami cuma itu, nggak ada bedanya kita dengan binatang. Kita belum bangun, binatang udah bangun duluan untuk nyari makan buat anak istrinya. Ada yang lebih wajib bagi kita, ada yang lebih utama bagi kita, ada yang harus kita utamakan, yang harus kita dahulukan. Apa itu? Yaitu memberi makan jiwa, memberi makan hati anak-anak kita, putra putri kita. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati bagi putra putri kita adalah ilmu. Saudara-saudara, hati 3 hari gak kena ilmu, hati menjadi mati, jiwa jadi mati, ruh jadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, telah berapa lama kita menjadi sebab hati putra putri kita mati, hati anak-anak kita mati. Saudara-saudara, nanti engkau pulang dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kau pulang dari sini, tanyakan kepada putra putrimu, sudahkah putra putrimu mengenal iman, mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi Muhammad, mengenal ilmu, mengenal adab, mengenal akhlak, mengenal budi pekerti, mengenal sopan santun, mengenal sabar, mengenal ikhlas, mengenal zuhud, mengenal qanaah. Kalau putra putri kita tidak mengenal Islam, iman, tidak mengenal Rasulullah SAW, maka kita telah gagal sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik putra putri kita. Makanya banyak daripada putra putri kita, coba kau lihat di Indonesia, saudara-saudara, di Indonesia yang paling banyak mabuk, putra putri Islam. Yang paling banyak narkoba, putra putri Islam. Yang paling banyak judi, putra putri Islam. Yang paling banyak melacur, putra putri Islam. Yang buta Islam, putra putri Islam. Kenapa? Karena kita orang tua zaman sekarang terlalu terlena, disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga kita lupa dan lalai mendidik putra putri kita. Kita masukkan putra putri kita SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai kuliah, urusan-urusan dunianya kita dahulukan, kita utamakan. Urusan dunia yang akan hancur, urusan dunia yang akan binasa,
kita dahulukan, kita utamakan, tetapi urusan agama, urusan akhirat yang kekal abadi kita belakangkan, kita kesampingkan, dan kita lebih dahulukan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, saya tanya jawab, pagi, siang, sore, malam, anak kalian lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Lebih banyak pegang HP apa pegang Quran? HP apa Quran? Pagi, siang, sore, malam, putra putri kalian pegang Quran apa pegang HP? Enggak pegang Quran, enggak kenal Quran. Al-Quran kalian biarkan. Kenapa putra putri kalian lebih banyak pegang HP daripada pegang Quran? Kalian yang mendidik putra putri kalian. Bagus rusaknya putra putri kalian, selamat atau celakanya putra putri kalian, tergantung kalian sebagai orang tua. Yang bikin baik putra putri kalian, kalian sebagai orang tua. Yang bikin rusak putra putri kalian, kalian sebagai orang tua. Nggak usah jauh-jauh ibu-ibu, anak-anak kita kalau salim, kalau cium tangan sama ibu-ibu sama bapak, cium tangan kadang di pipi, iya kan? Kadang cium tangan di pipi, kadang di atas kepala begini, di dahi, kadang di atas hidung begini. Kenapa cium tangan anak-anak kita nggak ada yang benar? Kita tidak pernah mendidik putra putri kita dengan pendidikan begitu Nabi besar Muhammad. Padahal harusnya cium tangan itu dihirup, di bawah hidung dihirup, cium tangan sini. Kenapa putra putri kita cium tangan seperti itu? Karena kita tidak pernah mendidik putra putri kita dengan akhlak, dengan pendidikan begitu Nabi besar Muhammad SAW. Putra putri kita biarkan dengan handphonenya, kita biarkan pacaran, kita biarkan buka aurat. Putra putri kita biarkan dia maksiat. Kita tidak pernah kenalkan kepada putra putri kita apa itu agama, apa itu Islam, seperti apa ulama. Tidak pernah kita bawa di majelis-majelis orang soleh, sehingga kita yang menjauhkan anak-anak kita dari agama, kita yang menjauhkan anak-anak kita dari Allah, kita yang menjauhkan anak-anak kita dari Rasulullah. Walaupun kita dekat dengan agama, tapi kalau kita jauhkan anak kita dari agama, walaupun kita taat, kita patuh, kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi kalau anak-anak kita jauh daripada kewajiban, kalau anak-anak kita melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kitanya baik, kitanya taat, kitanya patuh, kita sebagai orang tua sholat, puasa. Nanti di akhirat ketika kita akan dimasukkan ke dalam sorga, putra putri kita datang, ya Allah, orang tua saya dulu saya mabuk, orang tua saya biarkan. Saya tidak sholat, orang tua saya biarkan. Saya nggak bisa ngaji, orang tua saya tidak pernah ngajarkan. Saya mabuk dibiarkan, saya nggak pakai jilbab dibiarkan, saya buka aurat, orang tua saya biarkan. Saya mabuk, orang tua saya biarkan. Saya narkoba, orang tua saya biarkan. Saya tidak pernah dididik agama, saya tidak pernah dididik Quran, tidak pernah dididik sirah, tidak kenal Nabi Muhammad. Saya maksiat, saya jadi rusak begini ya Allah, karena orang tua saya. Mana mungkin orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka sendiri ya Allah. Akhirnya apa? Anak sama orang tuanya semuanya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngarep, Beb, saya pengen punya anak yang soleh, soleha. Nanti kalau saya mati, anak saya kirimkan saya doa. Jangan ngarep pengen punya anak yang nanti kalau kita mati kirimkan doa untuk kita, yang nanti bakal bikin acara haul kita, yang nanti bakal mendoakan kita. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau kita masih hidup. Kita tidak pernah mendidik putra putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW.